Perkenalkan, nama saya Nadine Olivia Bersembiring. Saya dari kelas 11 Kesehatan 2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya. Karya ilmiah saya berjudul Pengaruh Pola Tidur Remaja Terhadap Konsentrasi di Sekolah. Selamat menyaksikan. Bab 1. A. Latar belakang masalah. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Pada masa remaja, tidur memiliki peran yang sangat vital karena pada periode ini terjadi berbagai perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang membutuhkan energi dan konsentrasi yang optimal. Pola tidur yang baik dan cukup dapat membantu remaja dalam proses belajar, meningkatkan daya ingat, serta menjaga kestabilan emosi. Sebaliknya, pola tidur yang buruk atau tidak teratur dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama dalam hal kemampuan kognitif seperti konsentrasi dan fokus saat belajar di sekolah. Namun, berdasarkan berbagai penelitian dan pengamatan, banyak remaja saat ini mengalami gangguan pola tidur. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah penggunaan teknologi seperti smartphone dan media sosial yang berlebihan, tekanan akademik yang merupakan salah satu faktornya juga, serta kebiasaan begadang yang sering dilakukan untuk menyelesaikan tugas atau sekedar hiburan. Akibatnya, banyak remaja yang kurang tidur dari 7-8 jam yang direkomendasikan oleh para ahli kesehatan. Kurang tidur ini kemudian berimbas pada menurunnya kualitas dan kuantitas tidur yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan tubuh dan otak. Kondisi kurang tidur atau pola tidur yang tidak teratur pada remaja dapat menyebabkan gangguan konsentrasi di sekolah. Konsentrasi merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh siswa agar dapat menerima dan memahami materi pelajaran yang baik saat berada di sekolah. Ketika konsentrasi menurun, proses belajar menjadi tidak efektif, sehingga prestasi akademik pun ikut menurun. Selain itu, kurang tidur juga dapat menyebabkan rasa kantuk yang berlebihan, mudah lelah, serta gangguan mood seperti mudah marah dan stres yang semuanya dapat menghambat proses pembelajaran di kelas. Fenomena ini menjadi perhatian yang penting karena masa remaja adalah masa krusial dalam pembentukan karakter dan kemampuan akademik yang akan menentukan masa depan mereka. Jika masalah pola tidur tidak dapat diatasi, dikhawatirkan akan berdampak negatif secara jangka panjang terhadap kualitas pendidikan dan perkembangan psikologis remaja. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pola tidur dan konsentrasi di sekolah agar dapat merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas tidur dan kemampuan belajar remaja. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pola tidur yang ideal bagi remaja agar dapat berkonsentrasi saat di sekolah? 2. Bagaimana dampak pola tidur yang buruk terhadap konsentrasi belajar remaja di sekolah? 3. Bagaimana hubungan antara pola tidur dan kebiasaan begadang dengan tingkat konsentrasi di sekolah? C. Tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui bagaimana pola tidur yang ideal bagi remaja. 2. Untuk mengetahui dampak buruk pola tidur terhadap konsentrasi belajar remaja. 3. Untuk mengetahui hubungan antara pola tidur dan kebiasaan begadang terhadap tingkat konsentrasi belajar. D. Manfaat. Manfaat penelitian sebagai berikut. 1. Bagi masyarakat. Mendorong kesadaran agar menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tidur yang berkualitas bagi remaja. 2. Bagi orang tua. Membantu meningkatkan kualitas belajar dan menurunkan gangguan kesehatan akibat pola tidur yang buruk. 3. Bagi siswa. Meningkatkan wawasan tentang pentingnya pola tidur yang baik dalam menunjang proses belajar. Bab 2. Kerangka teoritis. A. Pengertian pola tidur. Pola tidur adalah kebiasaan atau rutinitas tidur seseorang yang meliputi waktu tidur, waktu bangun, durasi tidur, serta kualitas tidur dalam jangka waktu tertentu yang relatif tetap. Pola tidur tidak hanya berkaitan dengan beberapa lama seorang tidur, tetapi juga bagaimana konsistennya jadwal tidur dan bangun, serta seberapa baik kualitas tidur yang didapatkannya. Menurut Widianto 2016, pola tidur adalah model bentuk atau corak tidur dalam jangka waktu yang relatif menetap dan meliputi jadwal jatuh tidur serta bangun tidur seseorang. Pola tidur yang sehat dicirikan oleh
Tidur yang cukup biasanya 7-9 jam untuk remaja dan dewasa muda. Kualitas tidur yang baik, tidur yang nyenyak dan tidak sering terbangun, serta waktu tidur dan bangun yang teratur dari hari ke hari. Pola tidur yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung fungsi kognitif seperti konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan belajar. Sebaliknya, pola tidur yang buruk atau tidak teratur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kelelahan, penurunan konsentrasi, gangguan mood, hingga resiko penyakit kronis. B. Pengertian konsentrasi. Konsentrasi adalah kemampuan seseorang untuk memusatkan atau memfokuskan perhatian dan pikiran pada suatu objek, tugas, atau aktivitas tertentu dalam jangka waktu tertentu, tanpa mudah teralihkan oleh rangsangan lain dari lingkungan sekitarnya. Konsentrasi sangat penting dalam proses belajar maupun dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Karena dengan konsentrasi yang baik, seseorang dapat menyerap informasi, memahami materi, dan menyelesaikan tugas secara lebih efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konsentrasi adalah pemusatan pikiran atau perhatian pada suatu hal. Konsentrasi tidak hanya berkaitan dengan aspek kognitif, tetapi juga melibatkan kemampuan pengelolaan pikiran agar tetap fokus, mengabaikan gangguan dari luar, serta mempertahankan perhatian selama waktu tertentu. C. Hubungan pola tidur dan konsentrasi. Pola tidur yang sehat sangat penting dalam menunjang fungsi kognitif termasuk konsentrasi seseorang, khususnya pada remaja yang sedang dalam masa perkembangan. Tidur merupakan proses fisiologis yang esensial untuk memperbaiki sel-sel tubuh, mengurangi stres, menyimpan energi, memperbaiki imunitas, serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan daya ingat. Pola tidur yang buruk atau tidak teratur biasanya disebabkan oleh aktivitas belajar yang padat, penggunaan gadget yang berlebihan, tekanan akademik, atau faktor lingkungan. Hal ini menyebabkan kebutuhan tidur tidak terpenuhi sehingga siswa sering mengalami kantuk berlebihan di siang hari, kelelahan, dan penurunan konsentrasi saat belajar di sekolah maupun di rumah. Ketika kualitas tidur buruk, tubuh dan otak tidak mendapatkan istirahat yang cukup sehingga fungsi kognitif seperti konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan memahami materi pelajaran menjadi sangat terganggu. D. Dampak pola tidur buruk pada konsentrasi dan prestasi akademik. Pola tidur yang buruk pada remaja tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga sangat mempengaruhi aspek psikologis dan kognitif, terutama dalam hal berkonsentrasi dan berprestasi akademik. Remaja yang mengalami kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk cenderung mengalami penurunan fungsi kognitif seperti sulit memusatkan perhatian, memudahkan distraction, daya ingat yang menurun, serta pemrosesan informasi yang lebih lambat saat belajar di sekolah. Penelitian oleh beberapa ahli menunjukkan bahwa siswa yang memiliki pola tidur tidak teratur atau waktu tidur yang kurang dari kebutuhan ideal, sekitar 8-10 jam per malamnya untuk remaja, seringkali mengeluh kelelahan, rasa kantuk berlebihan di siang hari, dan kesulitan berkonsentrasi saat pelajaran berlangsung. Kondisi ini membuat proses penyerapan materi pelajaran menjadi tidak optimal, sehingga prestasi akademik siswa pun menurun. Selain itu, kurang tidur juga dapat memicu penurunan motivasi belajar dan keengganan untuk mengikuti aktivitas sekolah secara aktif. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, dideskripsikan fenomena atau data-data penelitian baik bersumber dari data primer maupun data sekunder. B. Data penelitian. Data penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari pengamatan wawancara dan penyebaran angket. Data sekunder berasal dari berbagai sumber resmi baik buku, jurnal, maupun media massa yang berkaitan dengan objek penelitian. C. Metode penelitian. Metode pengumpulan data penelitian sebagai berikut. 1. Metode pengamatan. Metode pengamatan ini dilakukan untuk mengamati dampak pola tidur yang buruk terhadap remaja. 2. Metode wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. 3. Metode penyebaran angket.
Metode ini dilakukan untuk mengetahui informasi atau tanggapan remaja terkait isu yang dibahas. D. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian dilaksanakan di SMA Swasta Masai GWKP Brastagi. 2. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 Mei sampai 27 Mei 2024. E. Prosedur penelitian. 1. Tahap persiapan. A. Mempersiapkan rumusan masalah. B. Mengadakan pengamatan pada remaja yang ingin diteliti. 2. Tahap pelaksanaan. A. Mengamati objek penelitian. B. Menyiapkan instrumen penelitian. C. Menyebarkan angket. D. Melakukan wawancara terhadap remaja. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. 1. Pola tidur ideal bagi remaja agar dapat berkonsentrasi di sekolah. Hasil angket menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki pola tidur yang ideal, yaitu tidur selama 8-10 jam per malam dengan waktu tidur dan bangun yang konsisten, dan mengaku merasa manfaat yang signifikan terhadap kondisi fisik dan mental mereka. Mereka juga merasa lebih segar saat bangun pagi dan tidak mudah mengantuk di sekolah dan mampu berkonsentrasi yang baik saat mengikuti pelajaran. 2. Dampak pola tidur yang buruk terhadap konsentrasi belajar. Jawaban angket secara kualitatif memperlihatkan bahwa siswa yang memiliki pola tidur buruk seperti tidur larut malam atau sering terbangun di malam hari mengaku sering merasa lelah, mudah mengantuk di kelas dan sulit fokus saat pelajaran berlangsung. Mereka juga lebih mudah terdistraksi oleh hal-hal di sekitarnya, seperti suara teman, suara guru, bahkan gangguan-gangguan dari luar kelas. 3. Hubungan antar pola tidur dengan kebiasaan begadang terhadap konsentrasi belajar. Hasil angket secara kualitatif ini menunjukkan bahwa kebiasaan begadang secara erat kaitannya dengan penurunan konsentrasi belajar. Siswa yang sering begadang karena mengerjakan tugas, bermain gadget, atau menonton film mengaku kesulitan untuk fokus di kelas keesokan harinya. Mereka merasa lebih mudah mengantuk dan pemikiran menjadi sulit untuk menyerap informasi yang diberikan oleh guru tersebut. B. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan metode penyebaran angket ini, dapat disimpulkan bahwa pola tidur yang cukup dan teratur sangat penting bagi kesehatan remaja dan untuk konsentrasi belajar saat di sekolah. Pola tidur yang buruk dan kebiasaan begadang terbukti berdampak negatif terhadap kemampuan fokus, suasana hati, dan prestasi akademik remaja. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas tidur yang baik sangat berpengaruh terhadap fungsi kognitif dan emosional remaja. Edukasi tentang pentingnya tidur yang cukup dan pengelolaan waktu yang baik sangat diperlukan untuk mendukung konsentrasi belajar remaja di sekolah. Selain itu, peran orang tua dan guru dalam mengawasi dan membimbing remaja untuk menjaga pola tidur yang sehat juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan mental remaja. Bab 5. Kesimpulan dan saran. A. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan metode penyebaran angket, dapat disimpulkan bahwa pola tidur yang teratur dan cukup sangat penting bagi remaja untuk berkonsentrasi saat di sekolah. Pola tidur ideal yaitu tidur selama 8-10 jam per malam dengan waktu tidur dan bangun yang konsisten terbukti meningkatkan kualitas konsentrasi, suasana hati, dan prestasi akademik remaja. Sebaliknya, pola tidur yang buruk seperti tidur larut malam, durasi tidur kurang dari 7 jam, atau sering begadang berdampak negatif terhadap kemampuan fokus, daya ingat, motivasi belajar, dan kondisi emosional siswa saat di sekolah. Kebiasaan begadang karena penggunaan gadget, tugas sekolah, atau aktivitas lain juga memperburuk konsentrasi belajar dan suasana hati saat di sekolah. B. Saran. 1. Bagi remaja. Remaja hendaknya menjaga pola tidur yang sehat, yaitu tidur selama 8-10 jam per malam, menghindari penggunaan gadget sebelum tidur, dan mengatur waktu batas agar tidak harus begadang. 2. Bagi orang tua. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan membimbing anak untuk menjaga pola tidur yang baik, serta membatasi penggunaan gadget di malam hari. 3. Bagi sekolah. Sekolah
Sekolah dapat memberikan edukasi tentang pentingnya tidur yang cukup dan pengelolaan waktu terhadap remaja, serta mengatur beban tugas agar tidak membebani siswa hingga larut malam. C. Daftar pustaka. Adapun referensi yang saya ambil untuk melakukan penelitian ini yaitu 1. Jurnal TIA 2017 tentang pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar. Yang kedua, Jurnal Agnes 2024, hubungan pola tidur dengan tingkat konsentrasi belajar siswa Kabupaten Tangerang. 3. Jurnal Eran 2021, skripsi hubungan gangguan pola tidur dengan konsentrasi belajar mahasiswa. Sekian presentasi karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pola Tidur Remaja Terhadap Konsentrasi di Sekolah. Sekian dan terima kasih.